Hari ini kita belajar mengenai materi jinayah atau pembunuhan. Mulai dari pengertian pembunuhan. Ini adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, terutama hukum pidana Islam. Jadi pembahasan tentang tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkup fikih jinayah, yaitu ilmu yang mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh syariat atau aturan dalam hukum pidana Islam. Pembunuhan secara bahasa artinya adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah, pembunuhan itu adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Jadi menghilangkan nyawa seseorang itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Perbuatan dilarang oleh hukum pidana Islam itu disebut dengan istilah jarimah, yaitu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya. Berdasarkan macam-macamnya, pembunuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja atau qatlu amdi, ya, qatlu al-amdi. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja, qatlu sibhu al-amdi, dan pembunuhan tersalah, yaitu qatlu al-khata'. Mulai dari yang pertama, pembunuhan sengaja. Jelas ini pembunuhan yang telah direncanakan, yaitu dengan menggunakan alat yang mematikan, baik itu melukai atau memberatkan. Ya, berarti di sini ada pengertian, berarti ada kesengajaan, unsur sengaja, ada niat dari pelakunya untuk membunuh, maka itu dikatakan sengaja. Ya. Dan si pembunuh tersebut itu adalah orang baligh, harus orang baligh, dan yang dibunuh adalah orang baik. Jadi kalau isi pembunuh itu anak kecil, ya, masih umur 5 tahun atau 3 tahun, ya, dia membunuh, itu tidak bisa dikenai pembunuhan sengaja, tidak bisa dikriteriakan dengan pembunuhan sengaja. Dan yang dibunuh adalah orang baik. Kalau orang jelek memang itu benar-benar jelek, melawan agama Islam dan sebagainya, termasuk orang jahat, itu juga tidak bisa dikenai pembunuhan sengaja. Oke, berikutnya pembunuhan seperti sengaja. Masih seperti pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi seperti sengaja itu berarti orang itu tidak ada niat untuk membunuh, ya, tapi dia menggunakan alat yang mematikan. Umpamanya kalian ngeprank temennya, ya, ngeprank temennya, maunya sih cuma bercanda, ya, tapi ternyata ketika kamu pukul dengan tangan, dia malah meninggal, ya, mungkin gara-gara dia sudah punya penyakit jantung atau apa, dan ternyata tadi kagetnya itu bisa membunuh dia. Nah, maka orang ini dikatakan sebagai pembunuhan seperti sengaja. Nah, ini salah satunya. Berarti tanpa niat. Niatnya apa?
niatnya hanya bercanda, tapi akhirnya malah mati. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan tersalah atau qatlu al khata'. Itu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama adalah perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tapi mengakibatkan kematian. Ya, kedua, perbuatan yang punya niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Yang ketiga adalah perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Ini tersalah. Jadi apa istilahnya, tidak mengenai orang itu, intinya begitu. Jadi tidak mengenai orang itu. Ya, ini contohnya, kita mau ambil mangga mamanya ya, ambil mangga pakai batu dilempar. Ya, ternyata lemparan kalian yang inginnya itu hanya melempar mangga malah kena orang dan orang itu mati. Lah itu namanya pembunuhan tersalah atau qatlu al khata' ya. Jadi tidak ada niat untuk menyentuh orang itu sama sekali. Tidak ada niat sama sekali, membunuh pun tidak ada niat, menyentuh juga tidak ada niat, ya, tapi malah intinya salah sasaran di situ ya. Itu namanya adalah pembunuhan tersalah, itu salah satu contohnya. Ya, kemudian dasar hukum larangan membunuh itu dalam surat Al-Isra ayat 33, bisa kalian baca sendiri nanti. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim juga ada ya. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Ini paling berat ya, sanksi yang berat. Ini hukumannya adalah kisos. Kisos itu tidak boleh main hakim sendiri. Intinya dari pihak keluarga tak kisosi dewe, tidak boleh ya. Jadi harus melalui hakim. Yang mengkisos adalah hakim. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, berarti ini dimaafkan, maka hukumannya adalah membayar diyat mughaladah, yaitu denda berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Tunai ya. Selain itu, pembunuh sengaja ini juga harus membayar kafarat. Nah, ini. Kemudian kedua adalah pembunuhan seperti sengaja. Nah, kalau seperti sengaja ini tidak dikisos ya, niatnya hanya bercanda tadi ya. Nah, ini tidak dikisos, ia dihukum dengan membayar diyat mughaladah, yaitu denda berat yang diambilkan dari harta keluarganya. Ini bedanya tadi ya. Dan dapat dibayarkan secara bertahap, boleh dicicil gitu ya, begitu, selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya itu adalah 1/3. Nah, selain itu yang seperti sengaja ini juga harus melaksanakan kafarat sama ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembunuhan tersalah. Tersalah itu adalah membayar diyat mukhafafah ringan, denda ringan ya, yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Berarti seperti tadi, dicicil setiap tahun 1/3-nya. Lihat foto, kalau dalam hadisnya itu 20 ekor onta berumur 4 tahun, 20 ekor onta berumur 5 tahun, 20 ekor onta betina berumur 1 tahun, 20 ekor onta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor onta jantan berumur 2 tahun. Itu kalau dihitung bisa sampai 1 miliar tuh ya, mahal gitu ya. Ya. Makanya jangan sampai kalian ngeprank, itu bahaya. Kalau nanti terjadi kematian, kalau dalam hukum Islam kalian harus membayar ini semuanya. Kemudian ketiga tadi sudah, sekarang kita bahas mengenai pembunuhan secara berkelompok ya, secara berkelompok. Orang yang membunuh seseorang secara kelompok, maka mereka harus dihukum kisos. Qatlu al jama' alal wahid, itu pembunuhan secara berkelompok, itu harus dikisos ya. Seperti dalam
Musnad Imam Syafi'i ya, dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu an telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara zalim dengan ditipu di tempat suci. Kemudian dia berkata, seandainya semua penduduk San'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya aku akan bunuh semuanya. Berarti di sini ada pengertian satu orang dibunuh 1000 orang, maka 1000 orang itu juga harus dikisos. Itu aja. Kemudian yang terakhir adalah hikmah ya. Ini Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan itu adalah untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia ya. Makanya dikasih hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan surat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 93. Nanti bisa kalian lihat sendiri. Itu aja yang dapat saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.